Perkenalkan, nama saya Fano Lasyando dari kelas 1ID01, nomor NPM 30421464. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas ke-1, 2, dan 3 yang berjudul tentang perancangan produk dan proses. Tugas pertama itu pembuatan desain botol air minum menggunakan aplikasi Catia. Yang pertama, kita membuka aplikasi Catia, lalu kita pilih Start, pilih Mechanical Design, pilih Part Design. Setelah itu kita beri nama judul file Catia itu. Kalau saya memberi judulnya botol air minum. Terus yang kedua, pilih Escape Plan, lalu kita pilih Tool Sketch. Setelah itu kita pilih toolbar profil, pilih circle untuk membuat lingkaran, lalu kita pilih exit workbench. Setelah kita bikin lingkaran, kita pilih toolbar sketch basic feature, lalu kita pilih fitur pad, lalu masukkan ukuran botol air minum, yaitu sebesar 100 mm. Setelah itu kita pencet OK. Lalu kita pilih toolbar dress up feature, lalu pilih add fillet definition. Setelah itu masukkan ukuran untuk tabung yaitu 10 mm. Setelah itu kita cuma tinggal menambahkan fitur-fitur yang ingin kita tambahkan. Kalau saya menambahkan fitur sedotan dan gagang botol air minum supaya lebih memudahkan untuk memakai. Nah, inilah hasil akhir botol air minum yang sudah saya beri fitur terbaru, yaitu sedotan dan pegangan dan gagang. Nah, seperti inilah tampilan etiket botol air minum yang sudah saya buat. Ada tampak dari kiri, kanan, dan atas bawah. Seperti ini etiketnya. Nah, spesifikasi produknya itu ada ukuran atau dimensi. Ukuran produknya itu 10 mm kali 10 mm. Tebal produknya 20 mm. Berat produknya 10 gram. Skalanya 1:5. Bahannya itu bahan dari botol minum ini yang saya buat itu terbuat dari stainless. Agar apa? Agar kokoh dan awet dan tidak mudah patah, tahan banting, dan anti karat. Kalau fitur atau fungsinya itu yang saya tambahkan, botol air minum ini merupakan botol minum yang dibuat dengan bentuk dan desain yang kokoh dengan difasilitasi sedotan sehingga mempermudah saat ingin minum, dan botol air minum ini juga memiliki kekuatan yaitu tahan banting. Kelebihan dari produk sejenis, botol air minum ini memiliki desain yang tebal, solid, kokoh, yang membuat pengguna nyaman saat menggunakan dan membawa botol air minum ini. Ditambah lagi sudah ada fitur tambahan itu gagangnya agar nyaman untuk dipegang dan sedotan yang memudahkan untuk dipakai. Botol air minum ini dibuat dengan cara memanaskan stainless steel, kemudian didinginkan yang membuat botol minum ini tidak mudah bocor, tahan banting, dan tahan karat, sehingga botol air minum dapat digunakan untuk jangka panjang. Dengan kualitas yang telah dijelaskan, dengan kualitas yang dimiliki oleh botol ini, air minum mudah ditemukan walaupun harganya cukup mahal dibanding produk lain, tetapi mendapatkan kualitas yang lebih bagus. Nah, ini yang di atas ini dia gambar produk yang saya rancang. Tugas keduanya itu merancang sampel produk menggunakan aplikasi Cura. Yang pertama itu kita install program Cura 14.07 atau Ultimaker Cura dan tampilkan hasil desain berbentuk 3D object. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita buka aplikasi Cura dan akan muncul tampilan awal seperti ini, seperti gambar berikut. Langkah keduanya kita memasukkan produk kita dengan cara tekan load dan cari file produk kita. Setelah itu kita pencet open. Nah, kalau konfigurasi atau slicing objek 3D dengan mengatur bagian quality, fill, speed, dan temperatur. Untuk mengubah konfigurasi,
kita harus mengatur quality-nya dulu, feel-nya dulu, speed, dan temperatur dengan cara mengikuti ukuran yang direkomendasi di bawah ini. Nah, ada macam-macam ini, ada 4. Bisa dipilih salah satu ukurannya. Nah, setelah itu kita pilih fitur view mode, lalu pilih layer sehingga menampilkan gambar seperti ini. Kalau kita pilih fitur view dan layers, dia akan berbentuk seperti gambar ini. Nah, analisa kendalanya itu, kalau yang quality itu kita jelasin dulu. Quality itu tadi pengaturan kualitas lapisan produk. Kalau fill itu pengaturan isi atau kepadatan lapisan produk. Kalau speed dan temperatur itu berkaitan dengan kecepatan dan suhu pada saat proses print atau cetak produk. Yang kalau support itu berisi tentang pengaturan pendukung. Kalau filamen pengaturan bahan baku. Nah, kalau tadi itu analisisnya itu, kalau yang berwarna kuning tidak bisa memakai angka tersebut karena kemungkinan akan terjadi kecacatan pada saat percetakan produk. Kalau yang warna merah tidak bisa memakai angka tersebut karena akan merusak nozzle-nya, nozzle produknya. Nah, kalau tugas tiganya itu analisis video flash, printer 3D Anet. Kalau proses penggunaan printer 3D Anet-nya itu, yang pertama harus diperhatikan dulu suhu nozzle dan bed untuk mencapai yang diisyaratkan. Nah, habis itu pada fitur suhu nozzle harus mencapai lebih dari 200 derajat Celcius. Jika suhu tidak tercapai, maka produk yang kita cetak akan rusak atau mengalami kegagalan cetak produk. Nah, yang ketiga itu jika sudah tercapai suhu yang ditetapkan serta sudah tercapai konfigurasi yang sesuai pada aplikasi curah, maka printer akan memulai percetakan produk. Nah, yang keempat itu ketika ingin mendapatkan hasil atau kualitas yang sempurna, maka kita harus mengatur terlebih dahulu ukuran layer serta area dan bawah. Yang kelima, ketika ingin mengatur warna produk perwarupanya, maka akan diatur terlebih dahulu mulai penggunaan filamen khusus printer 3D sesuai keinginan yang kita inginkan. Yang keenam, ketika ingin mencetak sebuah produk, kita harus perhatiin dulu nih ukuran kecepatannya, yaitu idealnya biasanya 20-50 ms. Nah, ketika sudah selesai step-step yang tadi, maka produknya sudah siap dicetak. Nah, ini berikut ini komponen-komponen printer 3D, yaitu ada print bed. Print bed itu adalah pembukaan tempat objek dicetakan. Biasanya komponen print bed terdiri dari selembar kaca, elemen pemanas, dan beberapa jenis lapisan yang membantu proses dilakukan pencetakan. Kalau headed bed atau non-headed bed ini merupakan tempat cetakan pemanas yang memiliki fungsi untuk mencegah objek melengkung saat sedang dicetak. Permukaan print bed ini memiliki fungsi untuk membantu material filamen yang sedang dicetak agar mudah diletakkan, sehingga memudahkan saat dihapus ketika terjadi kesalahan dalam mencetak produknya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau hal-hal yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih.